lampu gantung itu menyala sendiri lagi, memancarkan cahaya kuning yang dingin. Tepat di bawahnya, noda merah yang sebelumnya telah menghilang kini muncul kembali, lebih segar dan lebih nyata. Fadli melangkah mundur dengan tubuh gemetar. Tapi sebelum ia sempat berpaling, suara seorang wanita berbisik di telinganya. Kau pikir ini sudah selesai? Kau yakin hanya aku yang terjebak di sini? Fadli, seorang pemuda yang baru kehilangan ibunya, menerima kabar mengejutkan. Ia mewarisi sebuah rumah tua dari kakek buyutnya yang belum pernah ia kenal. Rumah itu terletak di sebuah desa terpencil, jauh dari hiruk-pikuk kota. Penasaran, ia memutuskan untuk mengunjungi rumah tersebut. Sesampainya di sana, Fadli langsung merasakan hawa yang berbeda. Rumah itu besar dan megah, tapi penuh debu dan terlihat tak terawat. Di ruang tengah, sebuah lampu gantung kristal besar tergantung di langit tinggi. Meskipun lampu itu terlihat usang, kristalnya masih memancarkan kilauan aneh. Ketika cahaya matahari yang masuk melalui jendela retak, tetangga sekitar tidak ramah. Ketika Fadli mencoba bertanya tentang sejarah rumah itu, mereka hanya memberinya tatapan tajam atau pura-pura tidak mendengar. Namun, seorang pria tua bernama Pak Sukri akhirnya bersedia berbicara. Rumah itu punya sejarah kelam, nak, kata Pak Sukri dengan suara berbisik. Banyak orang bilang lampu gantung di ruang tengah itu adalah saksi bisu dari sesuatu yang mengerikan. Dulu, rumah itu digunakan untuk pesta-pesta mewah. Tapi, di salah satu pesta terakhir yang diadakan, seseorang ditemukan tewas tepat di bawah lampu itu. Fadli merasa merinding. Tapi ia mencoba menepis rasa takutnya. Mungkin itu hanya kecelakaan, pikirnya. Malam pertama di rumah itu, Fadli tidak bisa tidur dengan tenang. Ia merasa ada yang mengawasinya. Meskipun rumah itu kosong, angin malam membuat jendela berderit dan suara itu bergema di seluruh rumah. Namun, yang paling aneh adalah lampu gantung di ruang tengah. Lampu itu tiba-tiba menyala sendiri. Meskipun listrik di rumah itu sudah mati sejak lama, cahaya redupnya menerangi ruangan dengan warna kekuningan yang aneh. Ketika Fadli mendekati lampu itu, ia melihat sesuatu yang membuatnya gemetar. Ada noda merah tua di lantai tepat di bawah lampu gantung. Noda itu terlihat seperti darah yang telah mengering bertahun-tahun lamanya. Ia mencoba membersihkan noda itu keesokan harinya, tetapi noda itu tidak hilang. Bahkan setelah ia menggosoknya sekuat tenaga, ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Malam berikutnya, Fadli terbangun karena mendengar suara-suara aneh. Suara itu seperti bisikan, tetapi ia tidak bisa menangkap apa yang dikatakan. Suara itu terdengar berasal dari ruang tengah, tepat di bawah lampu gantung. Ketika ia memberanikan diri untuk memeriksa, ia melihat bayangan samar di lantai, seperti seseorang berdiri di bawah lampu itu. Tapi saat ia mendekat, bayangan itu menghilang. Fadli merasa ketakutan, tetapi ia tahu bahwa ada sesuatu di rumah ini yang perlu ia ungkap. Ia tidak bisa begitu saja meninggalkan rumah itu tanpa memahami rahasia yang disembunyikannya. Fadli tidak bisa mengabaikan keanehan rumah itu. Lampu gantung yang menyala sendiri, noda merah di lantai, dan bayangan misterius terus menghantuinya. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang sejarah rumah itu. Keesokan harinya, Fadli kembali menemui Pak Sukri. Awalnya, pria tua itu enggan berbicara, tetapi setelah Fadli mendesaknya, Pak Sukri akhirnya membuka cerita yang lebih gelap. Dulu, rumah itu adalah tempat pesta para bangsawan, kata Pak Sukri. Tapi pada suatu malam, pesta berubah menjadi tragedi. Seorang tamu perempuan ditemukan tewas tepat di bawah lampu gantung itu. Katanya, ia terjatuh dari lantai atas. Tapi, banyak yang percaya ia tidak jatuh. Fadli merasa bulu kuduknya meremang. Apa ada yang tahu siapa yang melakukannya? Pak Sukri menggeleng. Tidak ada yang tahu. Polisi waktu itu mengatakan itu kecelakaan. Tapi cerita lain menyebutkan bahwa ia tewas karena cemburu. Suaminya diduga membunuhnya setelah melihatnya menari dengan pria lain. Tapi tubuhnya yang jatuh ke lantai tidak pernah dikebumikan dengan layak. Katanya, arwahnya masih terjebak di rumah itu. Malam itu, rasa takut Fadli semakin besar. Ia memutuskan untuk memeriksa lantai atas,
tempat di mana perempuan itu diduga terjatuh. Tangga tua yang berderit mengiringi langkahnya, dan setiap langkah terasa seperti ada mata tak terlihat yang mengawasinya. Di lantai atas, ia menemukan sebuah kamar yang pintunya terkunci. Saat ia mencoba membukanya, ia mendengar suara langkah kaki di dalam kamar. Meskipun tidak ada siapapun di sana, Fadli merasa ketakutan. Tetapi ia tetap bertahan. Ia menekan keras pintu itu. Dan akhirnya, pintu terbuka dengan suara keras. Di dalam kamar, Fadli menemukan sebuah cermin besar berbingkai emas. Cermin itu terlihat biasa. Tetapi ketika ia mendekat, ia melihat bayangan seorang wanita berdiri di belakangnya. Meskipun tidak ada siapapun di kamar itu selain dirinya. "Siapa kau?" tanya Fadli dengan suara gemetar. Bayangan wanita itu tidak menjawab. Namun, ia perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah lantai. Fadli menunduk dan melihat noda merah tua yang sama seperti di ruang tengah. Noda itu membentuk jejak, seolah-olah seseorang menyeret tubuh dari kamar itu menuju tangga. Fadli mengikuti jejak itu, meskipun setiap langkahnya terasa semakin berat. Jejak itu membawanya kembali ke ruang tengah, tepat di bawah lampu gantung. Di sana, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti. Lampu gantung itu mulai bergerak perlahan, berayun seperti ada yang mendorongnya. Tiba-tiba, suara tawa perempuan menggema di ruangan itu, diikuti dengan suara benda jatuh keras, seperti tubuh yang terhempas ke lantai. Fadli mundur ketakutan. Tetapi saat itu juga lampu gantung berhenti bergerak, dan ruangan kembali sunyi. Fadli tahu, ia harus menemukan apa yang sebenarnya terjadi. Ia merasa bahwa arwah wanita itu mencoba memberinya petunjuk. Namun, siapa sebenarnya wanita itu? Dan apa yang ingin ia sampaikan? Setelah malam yang mencekam itu, Fadli memutuskan bahwa ia harus memecahkan misteri rumah tua ini sekali untuk selamanya. Ia kembali ke ruang tengah dengan membawa alat-alat sederhana, senter, sekop kecil, dan keberanian yang hampir habis. Ia yakin bahwa jawaban dari semua kejadian aneh ada di bawah lampu gantung itu, tempat di mana noda darah tidak pernah hilang. Ia mulai menggali lantai di bawah lampu gantung. Meskipun tangannya gemetar, lantai kayu tua itu keras, tetapi ada bagian yang terasa lebih rapuh, seolah-olah sesuatu terkubur di bawahnya. Setelah beberapa jam, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan, sebuah peti kayu kecil yang sudah lapuk. Dengan hati-hati, Fadli membuka peti itu. Di dalamnya, ia menemukan beberapa barang, sebuah gaun pesta berlumuran darah, sebuah kalung dengan liontin berbentuk hati, dan sebuah buku harian yang sudah usang. Fadli membuka buku harian itu, dan tulisan di dalamnya membuat jantungnya berdegup kencang. Itu adalah milik Diana, wanita yang tewas di rumah ini bertahun-tahun yang lalu. Dalam tulisannya, Diana menceritakan kehidupannya yang penuh kebahagiaan hingga ia menikah dengan seorang pria bernama Herman. Nama kebahagiaan itu berubah menjadi neraka ketika Herman menjadi posesif dan kasar. Di halaman terakhir, Diana menulis, "Aku tahu hidupku tidak akan lama lagi. Herman mencurigai aku berselingkuh dengan salah satu tamu pesta. Ia mengancam akan membunuhku jika aku berbicara dengan pria lain lagi. Jika ada yang menemukan buku ini, ketahuilah bahwa aku tidak jatuh." Fadli merasa darahnya membeku. Jadi, Diana memang dibunuh oleh suaminya. Namun, kenapa arwahnya masih terjebak di rumah ini? Tiba-tiba, lampu gantung di atasnya mulai berayun lagi. Kali ini lebih kencang, seperti ada angin kencang di dalam ruangan. Suara tawa Diana terdengar lagi, tetapi kali ini diikuti oleh jeritan seorang pria. Bayangan seorang wanita muncul di bawah lampu gantung. Itu adalah Diana. Ia menatap Fadli dengan ekspresi sedih. "Aku hanya ingin kebenaran terungkap," katanya dengan suara yang hampir seperti bisikan. "Bagaimana aku bisa membantumu?" tanya Fadli dengan suara gemetar. Diana menunjuk ke sudut ruangan. Tempat ada lemari tua yang hampir tidak terlihat karena tertutup debu. Fadli mendekati lemari itu dan membuka pintunya. Di dalamnya, ia menemukan tengkorak manusia yang sudah tertutup kain lapuk. Itu adalah tengkorak Herman. Rupanya, setelah membunuh Diana, Herman tidak pernah melarikan diri. Ia tewas di rumah ini, kemungkinan besar karena rasa bersalah yang menghantuinya. Diana menjebaknya di dalam rumah, menjadikan rumah itu penjara bagi arwahnya. Fadli membawa buku harian Diana dan melaporkannya kepada polisi setempat. Tengkorak Herman diidentifikasi, dan kasus kematian Diana akhirnya dibuka kembali, meskipun sudah terlambat.